Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun berada. Kembali lagi guys di channel aku Sayo, channel yang membahas tutorial perbankan terbaru dan juga produk-produknya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga tanpa kurang suatu apapun ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang ya buat teman-teman yang sudah bergabung ke channel ini, karena cuma di sini ya teman-teman semua itu akan menemukan informasi perbankan terbaru, baik itu tabungan, pinjaman, dana bantuan, atau mungkin mobile banking yang pastinya itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari guys. Dan buat teman-teman yang belum bergabung ke channel ini, ayo menekan tombol subscribe biar gak ketinggalan informasi menarik dan juga notifikasi terbaru dari channel ini ya guys. Mantap. Oke, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan membahas terkait untuk pinjaman KUR tahun 2022, yang mana ada kabar baik nih guys. Jadi untuk pinjaman KUR ini yang tadinya itu maksimal plafonnya itu 50 juta yang bisa dilayani di Bank BRI unit yang ada di kecamatan dari lokasi atau rumah kalian, sekarang itu bisa dilayani sampai dengan 100 juta rupiah guys ya guys. Dan ini maksudnya adalah KUR mikro ya. Jadi KUR sendiri itu ada tiga ya, ada tiga macam. Yang pertama itu KUR super mikro 1 sampai dengan 10 juta, kemudian KUR mikro 10 juta sampai dengan 100 juta, kemudian KUR kecil. KUR kecil ini lebih besar ya plafonnya, yaitu sampai dengan 500 juta. Dan untuk 500 juta itu yang KUR itu bisa dilayani di Bank BRI cabang ya, di kotanya ya, di pusat kota gitu. Dan ini kita akan bahas untuk pinjaman KUR mikro sampai dengan 100 juta yang bisa dilayani di Bank BRI unit yang terdekat dari kecamatan kalian. Jadi setiap kecamatan itu ada Bank BRI unit ya di situ ya, di Bank BRI unit. Oke guys. Oke, nah kita akan bahas lebih dalam ya dari persyaratannya, kemudian tabel angsurannya berapa gitu ya. Kemudian nanti kita akan bahas juga ketentuan-ketentuannya lainnya, pastinya sangat penting dan juga bisa nanti menjadi acuan buat teman-teman agar lebih paham untuk pinjaman KUR mikro sampai dengan 100 juta ini ya guys. Oke guys, kita langsung saja bahas bagaimana persyaratan mendapatkan pinjaman KUR mikro sampai dengan 100 juta ya jika teman-teman di rumah itu berminat. Yang pertama itu teman-teman itu harus mempunyai usaha produktif yang layak dibiayai dengan KUR yang juga sudah berjalan minimal itu 6 bulan. Jadi teman-teman itu harus mempunyai usaha yang sudah berjalan minimal itu 6 bulan. Dan jika teman-teman usahanya itu baru memulai itu belum bisa ya. Jadi minimal harus jalan dulu untuk usahanya ya, minimal 6 bulan ya. Kemudian yang kedua, teman-teman itu memiliki NIB atau surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, bisa kepala desa atau mungkin tingkat di atasnya. Jadi usahanya teman-teman itu harus mempunyai surat keterangan usaha yang legal dari pejabat yang berwenang gitu guys ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman itu memiliki EKTP. EKTP ini tentunya suami istri ya. Jika masih lajang ya berarti salah satu aja karena masih lajang. Kemudian yang selanjutnya teman-teman itu memiliki NPWP. Jadi harus ada NPWP untuk pengajuan KUR di atas 50 juta ya. Jadi kalau teman-teman mau mengajukan KUR di atas 50 juta itu harus memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak ya. Jika teman-teman belum punya NPWP ya datang saja ke kantor pajak, nanti akan dibuatkan NPWP ya. Jika pinjamannya itu di bawah 50 juta itu tidak pakai NPWP tidak apa-apa ya guys. Kemudian selanjutnya tidak memiliki pinjaman di bank lain ya. Jadi dipastikan teman-teman tidak mempunyai pinjaman di bank A, B, C gitu ya. Hanya di Bank BRI saja untuk pengajuan pinjaman KUR agar bisa disetujui seperti itu ya. Kemudian secara bersamaan teman-teman itu memiliki pinjaman KPR, kredit untuk perumahan atau mungkin leasing kendaraan, kemudian atau mungkin kredit dengan jaminan surat keterangan pensiun atau mungkin kartu kredit, itu bisa dibiayai dengan pinjaman KUR. Jadi kalau teman-teman itu punya itu pinjaman itu ya, yang tadi itu yang KPR, leasing, kemudian kartu kredit, kemudian kredit jaminan SK pensiun, kemudian mau pinjam KUR itu bisa ya. Jadi pinjamannya ada dua ya, jadi bisa. Tapi ya diusahakan teman-teman kalau misalnya punya pinjaman itu yang tadi itu ya KPR, leasing dan lain-lain, itu untuk plafonnya atau mungkin kekuatan dalam menyicil teman-teman itu dipastikan ya. Dipastikan kekuatannya itu berapa, dipastikan dengan kebutuhannya ya. Jangan sampai teman-teman itu keberatan sendiri dalam menyicil setiap bulannya ya. Kemudian selanjutnya teman-teman itu bukan merupakan ASN, kemudian TNI atau mungkin Kepolisian Negara Republik Indonesia ya. Jadi untuk ASN, bapak-bapak, ibu-ibu yang ASN, aparatur sipil negara itu belum bisa menikmati pinjaman KUR ya. Tapi kalau misalnya sudah pensiun gimana Pak? Bisa ya. Kalau sudah pensiun bisa menikmati pinjaman KUR, bisa digunakan untuk usaha dan juga bisa untuk menambah pendapatan di kala masa pensiun ya guys.
Kemudian kita akan bahas untuk tabel pinjamannya ya. Untuk tabel pinjamannya adalah sebagai berikut ya guys. Ya, ini adalah tabel pinjaman KUR sampai dengan 100 juta. Nanti teman-teman bisa melihat dengan resolusi tertinggi ya. Nanti bisa di screenshot untuk tabel pinjamannya yang ini. Nanti teman-teman tinggal dipilih saja untuk kekuatan menyicilnya itu berapa, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kekuatan dalam menyicil. Jadi jangka waktunya bisa diperpanjang atau mungkin dipersingkat untuk teman-teman kenyamanan dalam menyicil pinjaman ya guys. Dan jika persyaratannya sudah lengkap semua, teman-teman tinggal saja datang ke Bank BRI terdekat, nanti bisa bertemu dengan customer service atau mungkin langsung bertemu dengan mantri. Jadi mantri ini tugasnya adalah untuk mensurvei dari mana dia nanti ke rumah untuk mengecek yang namanya usahanya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi nanti teman Bapak Ibu juga bisa minta nomor HP, nomor WA Pak Mantrinya agar proses untuk pencairannya bisa lebih cepat ya. Jadi persyaratan untuk datang ke CS sendiri itu teman-teman atau mungkin Bapak Ibu yang mendaftar pinjaman KUR ini itu harus membawa fotokopi KTP suami istri, kemudian tadi surat keterangan usahanya juga harus dibawa ya. Kemudian nanti ada KK juga dibawa juga bisa, nanti akan dicek. Setelah di pengecekan nanti akan ada mantri BRI yang datang ke rumah untuk mensurvei apakah usahanya berjalan dan juga nanti akan ada penilaian-penilaiannya apakah cocok jumlah yang diajukan dengan usahanya ya. Nanti ada persetujuannya itu nanti ada dari mantri sendiri yang akan melihat atau mengecek untuk pinjaman Bapak itu sesuai atau tidak gitu, seperti itu ya. Jadi nanti ada yang ke rumah untuk mensurvei seperti itu ya. Nanti tinggal Bapak Ibu tinggal di screenshot ya atau mungkin di screenshot ya bahasanya ya untuk tabel pinjamannya ini. Jika buram, teman-teman itu bisa membesarkan resolusi daripada video ini ya. Nanti tinggal di screenshot, nanti tinggal dipilih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pinjaman KUR mikro ini yang pasti itu tidak kalah penting ya teman-teman ya. Jadi kita akan bahas terkait jangka waktu pinjaman KUR mikro ya. Untuk modal kerja sendiri, jadi modal kerja sendiri ini maksudnya untuk pembelian barang, pembelian bahan produksi, pembelian apapun yang terkait dengan usahanya itu maksimal 3 tahun ya teman-teman ya. Jadi jika untuk modal kerja tambahan modal lah intinya ya itu maksimal 3 tahun ya guys. Kemudian untuk kredit investasi, jadi investasi di sini masih berhubungan dengan usahanya ya. Misalnya untuk pembelian peralatan, pembelian kendaraan untuk mengangkut dagangan atau produksinya, kemudian atau mungkin untuk renovasi tempat usaha atau membeli ruko yang berhubungan untuk investasi usahanya itu maksimal jangka waktunya 5 tahun ya. Jadi untuk investasi di sini itu harus masih berhubungan dengan usahanya ya. Usahanya apa ya, itu untuk investasinya sendiri. Jadi bukan investasi yang lain ya, bukan investasi misalnya untuk membeli saham, membeli kripto, membeli emas lain ya. Jadi di sini kredit investasi adalah kredit investasi yang berhubungan dengan usahanya. Itu maksimal 5 tahun guys. Itu untuk jangka waktunya ya guys. Kemudian selain itu yang gak kalah penting juga terkait asuransi ya. Asuransi jiwa di sini untuk pinjaman KUR mikro itu tidak ada ya. Diperhatikan lagi untuk asuransi jiwa di KUR mikro sendiri itu tidak ada. Oke. Jika teman-teman atau mungkin Bapak Ibu menggunakan KUR mikro dan mohon maaf apabila sampai meninggal dunia karena suatu hal sakit atau mungkin kecelakaan atau mungkin tidak tahu karena apa gitu ya, itu untuk pinjamannya gimana bang? Jadi pinjamannya ya tetap akan dialihkan ke ahli waris. Jadi seperti itu. Jadi untuk pinjaman KUR sendiri itu tidak ada asuransi jiwa. Tapi jika teman-teman atau mungkin Bapak Ibu itu berminat untuk mendaftar asuransi jiwa di BRI sendiri itu sudah ada yang namanya BRI Life. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti BRI Life tersebut. Nanti untuk pinjamannya akan di cover oleh BRI Life dengan memberikan beberapa premi, membayar premi setiap bulannya ya. Untuk jumlah preminya itu berbeda-beda, semakin banyak pinjamannya preminya juga berbeda seperti itu ya. Terus ada nggak yang lebih murah bang untuk asuransi jiwa gitu? Ada, tapi bukan KUR ya teman-teman ya. Jadi untuk itu maksudnya ke Kupedes. Jadi untuk Kupedes sendiri untuk asuransi jiwanya itu langsung dibayar di depan selesai. Itu tidak ada bayaran bulanan untuk khusus untuk asuransi jiwa seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan lagi Bapak Ibu ya. Kira-kiranya misalnya Bapak Ibu ini mohon maaf misalnya ada riwayat sakit atau mungkin ya nggak mau ya namanya ya, pastinya kita kan pengen dalam bekerja, dalam mencari dalam berusaha itu kan kita pengen terus ya, tapi ya namanya nggak tahu ya. Nah, tinggal dipilih aja mau yang
pakai asuransi jiwa, pakai Peri Life, atau yang Kupedes yang ada asuransi jiwanya yang langsung dibayar di awal gitu. Ya dipilih-pilih sendiri itu ya teman-teman ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila teman-teman itu ada yang mau bertanya ya pasti banyak yang mau bertanya. Ya mohon maaf apabila saya mungkin dalam memberikan atau menyampaikan materi itu tidak jelas ya, karena saya beberapa hari yang lalu saya sempat sakit jadi bingung mau ngomong apa ya. Ya intinya seperti itu ya, mohon maaf apabila saya ada kesalahan, dan jika teman-teman mau bertanya langsung aja di kolom komentar. Seperti itu aja, saya Agus Sayo mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia, jangan lupa jaga kesehatan. See you, bye bye.